Baik, selamat sore kawan pajak. Bertemu kembali dengan saya, Karisma Asriana, dan juga nanti ada narasumber nih, tapi sebaru mas, jangan dilihatkan dulu ya. Nah, udah lama sekali kita nggak jumpa untuk berbincang-bincang terkait dengan perpajakan terkini. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial dan ini sangat diperlukan. Kira-kira apa kawan pajak pada tahu nggak? Nah, sebelum kita membahas itu, kita mau perkenalan untuk narasumbernya nih. Tak kenal maka tak sayang. Siapa dia? Halo kawan pajak. Perkenalkan, perkenalan ya saya. Perkenalkan saya Budi Utomo dan saya penyuluh pajak di KPP Pratama Semarang Candisari. Ya, Mas Budi terima kasih. Hari ini kita mau sharing aja ya Mas Budi ya. Iya, Sharing betul. cerita terkait ada sesuatu poin yang paling penting yang kawan pajak perlu lakukan, sepertinya kayak permohonan untuk pendaftaran lah ya ini ya ke sana ya. Nah, apa sih Mas kira-kira? Nah, sebelumnya Mas, maaf ini. Nah, kira-kira apa sih kawan pajak, ada yang bisa nebak nggak? Itu ada 4 digit ya. 4 Iya. digit dan hurufnya itu sama. Nah, apa tuh Mas Budi? Kira-kira apa sih hal penting yang harus dilakukan kawan pajak, harus dilakukan permohonan? Karena kalau tidak melakukan hal ini, besok pas pelaporan SPT tahun 2025, nah itu norma tidak bisa digunakan. Nah, kira-kira apa? Iya, betul. Jadi kita akan membahas NPPN. Jadi NPPN itu adalah norma penghitungan penghasilan neto. Iya. Jadi untuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sudah tidak menggunakan PPh final UMKM, wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan. Jadi sifatnya pemberitahuan ya, pemberitahuan untuk menggunakan NPPN. Jadi wajib pajak yang masih menggunakan pencatatan wajib menyampaikan NPPN, baik secara langsung di loket TPT atau counter maupun secara online lewat konteks CJP. Nah, untuk batas waktu penyampaian NPPN sebetulnya sama dengan batas waktu lapor SPT tahunan orang pribadi, yaitu 31 Maret di tahun pajak berikutnya. Tetapi dari kantor pusat itu melihat nih wajib pajak banyak yang belum menyampaikan NPPN. Jadi dari kantor pajak Semarang Candisari mengirimkan surat ke Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian untuk segera menyampaikan NPPN bagi yang belum. Seperti itu. Baik, berarti ini penting banget ya Mas. Dulu memang ya kabarnya kalau di DJP online mau mengajukan atau tidak itu tidak bermasalah pada pelaporannya ya. Tetapi menggunakan kortek ini semuanya sudah akan mengeling. Jadi wajib pajak perlu melakukan permohonan pemberitahuan NPPN. Nah, tadi caranya ada 2 ya kawan pajak yang sudah disebutkan oleh Mas Budi. Yang pertama melalui online. Berarti kawan pajak sudah mengaktifasi kortek ya Mas Budi ya. Betul. Dan kemudian melakukan sendiri secara mandiri untuk permohonan pemberitahuannya. Atau kalau kawan pajak bingung nih, kortek menunya membingungkan atau ini menu yang mana nih gitu kan ya, kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat. Nah, Mas Budi, apa sih kendalanya apabila kawan pajak yang seharusnya menggunakan norma yang bisa kalau dokter tuh 50% gitu ya Mas Budi, ternyata sampai dengan batas dia mau lapor atau dia mau laporan besok itu belum nih tahun depan ya, Iya. itu tahun 2025 yang akan dilaporkan, ternyata sampai pada detik-detik ya, detik-detik mau jatuh tempo nih, Proklamasi ya, bukan ya Kak ya. detik-detik mau jatuh tempo nih, tapi Iya. belum melakukan. Menyampaikan. Itu apa sih Mas kira-kira kendalanya akan terjadi, ataukah mungkin tiba-tiba kotaknya nggak bisa nyala atau gimana Mas? Oke, baik, ini pertanyaannya bagus sekali nih dari Kak. Tadi namanya Kak siapa namanya? Karisma. Oh, Kak Karisma ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau kawan pajak belum menyampaikan NPPN, nanti saat pelaporan SPT tahunan di Kopeks akan mengunci apabila Bapak Ibu belum menyampaikan NPPN. Tadi sudah Mbak Karisma sampaikan tuh kalau semisal dulu di DJP online ketika belum menyampaikan NPPN tidak mengunci. Nah, sekarang di Kopeks kita bahasakan mengunci ya. Artinya mengunci itu apa? Artinya mengunci, artinya Bapak Ibu tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas 50% atau tadi contohnya ya, menggunakan tarif NPPN. Sehingga wajib pajak harus membuat pembukuan atau menggunakan metode pembukuan, yaitu membuat laporan keuangan. Sehingga ketika mau lapor SPT tahunan tidak bisa tuh memanfaatkan tarif NPPN, kan rugi banget
pajak. Sehingga di tahun ini 2025 dibuka kembali buat wajib pajak yang belum menyampaikan NPPN, supaya segera menyampaikan NPPN 2025 bisa lewat Cortex atau langsung ke kontak atau loket TPT seperti itu. Ya, baik. Jadi Kak Fajar jangan sampai lupa ya untuk melakukan sendiri melalui akun Cortex-nya atau ke KPP terdekat mengaktifkan atau melakukan pemberitahuan ya. Iya, betul. Berarti Mas Budi kalau secara logikanya misalnya nih tadi kan menggunakan tadi 50% itu kan dokter nih ya Mas Budi ya. Iya, contohnya. Misalnya 100 juta sekali 50% dulu baru netonya itu kan 50%-nya ya. Betul. Ketika tidak melakukan NPPN berarti netonya lebih besar ya Mas Iya, Budi ya. jadi netonya adalah yang brutonya tadi 100 juta. Iya, berarti pajaknya lebih gede juga. Sebenarnya nggak apa-apa loh kan pajak biar masuk Iya, ke negaranya lebih betul, besar. bisa menyumbang ya. Iya. Baik kan pajak yang mau bertanya terkait dengan tema hari ini yaitu NPPN silakan boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan bacakan. Ataupun mungkin bisa WhatsApp ke KTP kita yaitu di nomor 0812345645117. Iya, tapi untuk yang WA tadi kan selama jam pelayanan ya, Iya jam 4 ini betul, ke jam sampai 4. jam 4 ya. Jadi kita nggak bisa langsung menjawab. Iya, Jawabnya nanti hari betul. Senin ya. Iya, Nah, betul. pernah nggak Mas Budi, ketika Mas Budi ini kan berarti kan sering ketemu wajib pajak ya, sering ketemu wajib pajak, mendengarkan keluhan-keluhan, mendengarkan case-case yang terjadi. Nah, kira-kira terkait dari NPPN ini apa sih case yang Mas Budi pernah alami ketika bertemu dengan wajib pajak? Monggo silakan Mas Budi. Oke, boleh. Untuk yang biasanya sering saya alami ya waktu jaga di Cortex Helpdesk, biasanya karena kendala, yaitu belum punya akun Cortex, itu masih sangat umum ya, Iya. jadi ya. Terus yang kedua, gimana caranya mengajukan NPPN lewat Cortex? Karena kan konsepnya baru ya, ada istilah alur kasus, routing atau pengutean, itu kan di Cortex sama di JP Online beda. Nah itu masih banyak wajib pajak yang belum paham, tapi tenang aja, kawan pajak atau bapak ibu sekalian bisa langsung datang ke kantor pajak untuk dibantu caranya pengajuan atau pemberitahuan NPPN lewat Cortex maupun langsung manual di loket TPT seperti itu. Dan semisal bapak ibu ada 5 surat dari kantor pajak, jangan kaget atau panik dulu, dibaca baik-baik suratnya terkait apa. Karena dari akhir-akhir ini saya juga sering menerima wajib pajak yang bertanya dari jadi saya kok ada surat ini tentang apa ya, coba saya lihat untuk surat itu isiannya apa sih. Ternyata terkait pemberitahuan NPPN. Terus ada juga dari KPP lain yang memberitahukan surat NPPN itu lewat WhatsApp. Jadi kalau misal WhatsAppnya sudah centang biru, Bapak Ibu jangan panik, oh berarti ini resmi ya WA-nya ya, terkait pemberitahuan NPPN. Apabila sudah menyampaikan NPPN, WA tersebut maupun surat yang datang ke rumah bisa diabaikan seperti itu. Ya, berarti sebenarnya lebih enak menggunakan langsung Cortex ya Mas Budi, Iya, karena betul. dari pertama kali melakukan permohonan pemberitahuan itu langsung ya Mas Budi ya, 5 Iya. menit saja, nggak nyampe 5 menit, 5 Iya, detik betul. jalannya berapa detik itu Iya, langsung dapat betul. ya. Jangan ditinggal masak nanti gosong Oh, iya. ya. Langsung aja dia juga, dia nggak lupa. Berarti langsung dapat ya Mas Budi ya Langsung dapat tanda hasilnya. terimanya. Jadi bisa digunakan atau bisa dilakukan 24 jam Cortex ya Mas Budi. Iya, Jadi tengah betul. malam gitu kalau misalnya nggak ada kerjaan nggak bisa tidur gitu kan, Hmm. silakan menggunakan layanan Cortex yaitu mengaktifkan atau melakukan permohonan pemberitahuan NPPN. Nah Mas Budi ini ada pertanyaan nih Mas Budi. Saya bacakan ya Mas Budi ya Iya, izin boleh, ya. Kak, boleh. Kak, kalau saya nggak punya NPWP, cara pemberitahuan NPPN-nya gimana? Oh iya. Baik, ini untuk pertanyaan ini ketika wajib pajak bertanya apakah memberitahukan NPPN. Nah, ini itu biasanya dari NPWP dulu Kak. Kalau kawan pajak belum mempunyai NPWP, maka tidak perlu menyampaikan pemberitahuan NPPN seperti itu. Jadi NPPN ini wajib untuk wajib pajak yang sudah punya NPWP yang pertama. Terus yang kedua, sudah tidak menggunakan PPh final 0,5%, artinya 7 tahunnya sudah habis. Nah itu mau pekerjaan bebas, mau usahawan itu wajib menyampaikan NPPN karena tarif penghitungan NPPN itu beda-beda setiap klasifikasi lapangan usaha atau bahasa mudanya jenis pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kalau dokter kan tarifnya berapa, kalau pengacara berapa, maupun usaha atau kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lainnya. Jadi untuk
mengajukan NPPN, 2 itu tadi syaratnya ya punya NPWP dan sudah tidak menggunakan PPh final UMKM. Lalu untuk wajib pajak yang pengen tahu tarif NPPN-nya bisa dicek di Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015. Betul ya Mbak Karisma ya? Oke. Ya, jadi berarti gini ya, intinya bahwa harus punya NPWP dulu ya. Maksudnya bukan NPWP fisik ya, kawan pajak. Jadi bisa jadi kawan pajak itu membuat NPWP online dan memang itu adalah kartunya adalah NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi tidak harus fisik NPWP yang zaman dahulu ya. Pertama itu, yang kedua berarti harus bisa mengaktifkan akun kontras dan lain sebagainya tadi ya kawan pajak. Nah ini ada pertanyaan lagi Mas, sebenarnya saya mau nanya ini tapi udah ditanyain sama kawan pajak. Iya, ini kayaknya ini mengikuti terkait dengan perpajakan terkini banget ya. Berarti tarif UMKM kos 0,5% nggak jadi perpanjang dong ya Kak? Kok harus NPPN? Ini pertanyaan bagus sekali nih kawan pajak. Nah, untuk kepanjangan UMKM 0,5% saat ini belum ada peraturan, entah itu PP, peraturan pemerintah ataupun PMK yang mengatur terkait perpanjangan PPh final UMKM. Jadi untuk saat ini masih 7 tahun. Tetapi untuk wajib pajak yang merasa atau sudah tahu nih 2024 adalah tahun pajak terakhir menggunakan PPh final UMKM, disampaikan saja pemberitahuan NPPN. Artinya tidak menggugurkan kewajiban ketika nanti ujuk-ujuk atau tiba-tiba sudah terbit peraturan terkait perpanjangan PPh final UMKM 0,5%. Jadi bisa langsung disampaikan saja nih kawan pajak supaya tidak khawatir. Nanti takutnya atau bukan takutnya ya, nanti ketika tahun depan ketika tidak jadi diperpanjang, Bapak Ibu sudah menyampaikan NPPN. Iya. Jadi sudah prepare, kayak istilah berbahasa nih, sedia payung sebelum hujan. Betul nggak Kak? Ini nggak ada hujan-hujanan nggak sih Mas? Iya, itu mungkin dong. Iya. Iya. Itu sakit. Baik Mas Budi, terima kasih sudah dijawab ya. Jawabannya lengkap banget ya kawan pajak ya. Ya intinya adalah saran kami bahwa harus mengajukan NPPN aja. Iya, digunakan betul. atau tidak digunakan nantinya pun Betul. itu pun juga bermanfaat ya Mas Budi. Iya, kita udah siap dulu, sudah Iya, prepare ya. betul. Kita belum bahas cara mengajukannya di konteksnya. Oh iya, betul sekali ya Kak. Saking kasih yang jawabin ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada kawan pajak aja yang mau menanyakan selagi kita masih live, silakan bertanya langsung, kita akan jawab ya. Iya. Nah, kira-kira Mas Budi, permohonan lewat loket kan gampang ya, tinggal nyerahin aja ya formulirnya. Iya, Betul. betul. Kalau melakukan sendiri atau permohonan sendiri di akun konteksnya gimana dong? Oke, gampang banget Mbak Karisma. Kalau untuk pengajuan lewat portal wajib pajak di konteks djp.pajak.go.id, Ya. kawan pajak setelah login, pilih layanan administrasi. Nah, setelah pilih layanan administrasi, nanti ada buat permohonan layanan administrasi. Nah, di situ bisa dipilih AS.04, yaitu pemberitahuan NPPN dan atau pemberitahuan special class. Setelah itu nanti ada 2 pilihan, yaitu AS04/01. Kawan pajak bisa pilih pemberitahuan NPPN. Nah, setelah diklik nanti akan muncul tombol simpan. Artinya simpan artinya membuka formulir permohonan NPPN. Setelah itu kawan pajak klik alur kasus. Nah, setelah alur kasus, Bapak Ibu bisa diisi nih. Artinya mau mengajukan NPPN untuk tahun berapa. Dan NPPN ini sifatnya tahun berjalan Bapak Ibu. Jadi kalau mengajukannya sekarang berarti untuk tahun 2025. Nanti tahun depan 2026. Setelah isi tahun pajak, lalu isi omset penghasilan selama 1 tahun kira-kira berapa? Kira-kira ya, Kira-kira ya, ya. betul. Perkiraan omsetnya berapa? Lalu klik simpan. Setelah simpan nanti ada ngisi ini create PDF. Iya. Artinya Bapak Ibu setelah mengisi nominal omset, mengisi tahun pajak dan tanggal, nanti create PDF itu artinya membuat permohonan NPPN atau pemberitahuan NPPN. Setelah itu ditandatangani menggunakan passphrase yang sebelumnya sudah dibuat. Setelah itu klik kirim. Nah, setelah klik kirim nanti tunggu kurang lebih 5-10 detik, nanti akan muncul surat pemberitahuan NPPN. Iya. Selesai. Gak ada 5 Cepet menit ya. banget. Oh, keren banget sumpah. Ya, keren banget ya. Sekarang kontes ini memang menjawab semuanya ya. Langsung kayak cepet gitu loh Mas Budi ya. Iya, betul. Time juga. Jadi ketika tadi saya bilang ya tengah malam nggak bisa tidur, bingung mau ngerjain apa, ya udah bikin aja NPPN. Iya, Nah Mas betul. Budi, saya mau nanya nih. Jadi kalau misalnya kawan pajak tadi kan terkait dengan menggunakan apa tadi namanya NPPN UMKM. Misalnya nih ada iseng-iseng kawan pajak PNS
pengajuan NPWN tapi ternyata klasifikasi usahanya pegawai atau PNS atau mungkin sebetulnya bukan yang wajib NPWN tadi ya. Bisa karena kok. saking penasaran, Oh, saking sebenarnya penasaran. ini apa sih gitu kalau orang bilangnya. Bisa nggak aku tuh? Bisa Kak, jadi Bisa, tidak membatasi untuk apa namanya harus klasifikasi jenis apa atau tertentu. Jadi ketika pegawai ataupun apa namanya iseng-iseng nyoba untuk mengajukan tidak apa-apa. Tapi ini kami sarankan untuk wajib pajak yang sudah habis PPh final UMKM setengah persen maupun untuk yang pekerjaan bebas. Seperti itu. Karena kan sebelum mereka konteks kita itu bukannya ini ya, kita sudah memberitahukan, cuma kadang kita lupa atau wajib pajak belum tahu nih ya. Saat mereka konteks ini kita beritahu lewat sosialisasi lewat Instagram bahwa ini bisa langsung mengajukan NPWN. Baik, kita cek dulu ada lagi pertanyaan yang dilayangkan oleh bahan pajak sepertinya belum ada nih. Kayak layangan ya Kak ya, sorry ini anginnya kenceng loh nih. Iya. Kebetulan hari ini semoga Nanti, hujan ya. iya. Baik, atau Mas Budi mau sharing terkait dengan NPWN ini sambil menunggu pertanyaan? Kalau untuk NPWN sih sepertinya juga ya tadi sudah kita bahas terkait tarif NPWN bisa kita cek di PEK 17 tahun 2015, terus bisa lewat konteks di menu layanan administrasi wajib pajak. Lalu untuk layanan pemberitahuan NPWN kan harusnya 31 Maret kemarin, cuma karena diperpanjang dibuka lagi sama kantor pusat, yaitu sampai nanti akhir tahun 31 Desember. Jadi untuk teman-teman kawan pajak mungkin saudaranya atau mungkin tetangganya bisa dicolek nih, belum ngajuin NPWN belum, udah ngajuin belum, kalau belum bisa dikasih tahu, dinasihati untuk segera menyampaikan NPWN seperti itu. Iya, dan juga KPP Pratama Semarang dan Sari juga sudah memberikan surat cinta ya kepada surat cinta. Iya, surat cinta untuk mengingatkan kawan Iya. pajak KPP wilayah kami untuk segera mengajukan permohonan pemberitahuan NPWN. Dan juga udah banyak juga ya Mas Budi yang udah datang Iya, ke kantor betul, pajak ya. betul. Berarti udah banyak yang menerima nih. Nah, jangan lupa untuk melakukan pemberitahuan NPWN. Baik, kita cek lagi, tidak ada pertanyaan. Iya, belum ada lagi nih. Nah, Mas Budi, ini kan Desember ini kita sudah live ya hari ini ya. Iya, betul. Mungkin minggu depan kita akan live lagi dengan tema yang berbeda. Jadi kan berdiskusi ya. Pokoknya kan aja ikutin aja lah kita langsung bertanya ya. Apa yang mau ditanyakan bisa ya. Pokoknya kita akan live besok sore ya. Kira-kira harinya hari Senin ya. Senin. Oke. Atau mungkin kalau pajak ada ya usul ada suatu tema yang mau dibahas, silakan boleh komen di Instagram kami. Kita akan membahas itu ya kalau memang waktunya sesuai dengan tema. Iya. Nah, baik, belum ada juga. Nah, Mas Budi, pernah nggak sih ada wajib pajak yang nggak pernah? Yang ternyata kaget menerima surat cinta dari kita karena bukan surat cinta karena tagihan pajak nih Mas Budi, karena memang untuk mengaktifkan NPWN. Soalnya di situ ada nilai 4,8 M itu loh Mas Budi. Oh, karena membaca nominal. Iya betul, karena saya sudah pernah mengalami DWP seperti itu, kaget sendiri gitu. Ada nggak sih seperti itu? Terus bagaimana Mas Budi meredakan kekagetannya? Dan apa yang Mas Budi lakukan ketika wajib-wajib sudah datang? Ini jadi sharing kan? Iya, jadi saya sambil nunggu yang bertanya. Oke siap. Kalau semisal apa namanya wajib pajak ada yang kaget, panik langsung ke sini sih ada ya satu dua wajib pajak yang mau konfirmasi. Tentu saja kalau di loket headdesk kita harus mencoba untuk menenangkan ya pasti ya, menenangkan, silakan duduk. Terus apa yang mau menjadi pertanyaan atau kendala? Ketika sudah dikeluarkan suratnya, kita cek dulu surat tentang apa, apakah tentang surat pajak STT atau terkait SP23 atau terkait himbauan tadi pemberitahuan NPWN. Dan ketika terkait NPWN juga masih banyak itu wajib pajak yang bingung. Lalu saya juga di loket berusaha menjelaskan terkait NPWN itu apa. Karena biasanya wajib pajak itu setiap tahun sudah melakukan NPWN, artinya sudah menggunakan tarif NPWN, tetapi nggak tahu ini sumbernya tarifnya dapat dari mana itu nggak tahu. Jadi dengan datang ke loket mereka menjadi lebih tahu atau lebih paham ternyata NPWN itu seperti ini. Baik, ya. Jadi kawan pajak jangan khawatir apabila kawan pajak mendapatkan surat terkait dengan pemberitaan NPWN, kemudian apa langkah yang dilakukan, misalnya bingung nih, silakan datang ke KPP terdekat. Kita akan bantu untuk pengajuan atau permohonan
Dan itu cepat ya kan pajak yang bisa Iya. pakai lama lah ya, tidak sejam 2 jam tidak, tapi langsung jadi kurang lebih berapa detik gitu ya Mas Budi. Nah tadi juga Mas Budi menggarisbawahi ya kan pajak bahwa MPPN ini dilakukan permohonan itu setiap tahun ya. Jadi itu mengelok di tahunnya. Jadi kalau tahun berjalan 2025 ya Bapak Ibu kawan pajak segera melakukan sebelum tahun 2025 itu berakhir gitu loh ya. Iya, biar nggak pusing-pusing atau repot-repot pakai pembukuan, tetap mau pakai pencatatan. Ya, kalau Jangan pembukuan lupa. itu agak susah ya Mas Budi ya. Susah Om kalau ya, nggak yang kebiasaan biasanya atau yang catatan fisiknya. kan. Oh, Ya. betul. Baik, baik, Mas Budi ada yang mau di-sharekan lagi? Oh, mungkin sudah cukup kak. Ya. Nah, kawan pajak, ini saya menyimpulkan sebentar bahwa kawan pajak yang belum melakukan aktivasi Kortex, silakan melakukan aktivasi Kortex. Apabila bingung, silakan datang ke KPP terdekat dengan membawa KTP ya, KTP, email aktif, nomor HP aktif. Dan apabila masih bingung, silakan WhatsApp ke WhatsApp resmi yang ada di bawah ini. Kemudian, apabila kawan pajak yang biasanya menggunakan tarif norma ataupun yang sudah tidak menggunakan 0,5%, silahkan jangan lupa ya. Udah saya tekankan jangan lupa melakukan permohonan pemberitahuan MPPN segera sebelum tanggal 31 Desember 2025 atau sebelum liburan panjang lah ya. Karena nanti ketika kawan pajak melaporkan SPT tahunan menggunakan Kortex ya, manual tidak bisa menggunakan Kortex, itu akan terkunci. Yang sudah melakukan permohonan MPPN itu akan bisa menggunakan norma sesuai dengan Perpres 17 tahun 2015. Apabila tidak pure harus menggunakan pembukuan atau penghasilan bruto sama dengan penghasilan itu. Nah, kemudian kawan pajak yang belum pernah mengetahui MPPN ini, silahkan tolong di-sharekan kepada kawan pajak yang lainnya bagaimana tata caranya untuk melakukan permohonan pemberitahuan MPPN. Dan juga MPPN ini tahun berjalan, jadi tahun 2025 ini segera. Nanti tahun depan akan melakukan lagi 2026 dan juga sebelum jatuh temponya. Baik, itu saja mungkin dari kami. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan tema yang sangat Menarik. iya menarik dan tema rahasia ya, ini belum kita sharingkan ya. Ya, surprise. Ya, kalau kawan pajak ingin bertanya jangan malu-malu, silakan WhatsApp ke KPP resmi kami, sudah ada centang birunya 0812344 kode KPP kami, dan juga bisa datang ke KPP ataupun direct message ya, DM Instagram. Baik, itu saja dari saya. Kami pamit undur diri. Saya Karisma Asri Prasberata dan Saya Budi. ya, kita ketemu lagi di lain hari. Terima kasih. Terima Selamat kasih.